Salam jumpa sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam. Kali ini sahabat-sahabat berjumpa dengan saya, Romo Stepanus Istoto Raharjo PR, dari Gereja Santo Kristus Bayu Tumumpang di Sawangan, Magelang, ingin sejenak menemani sahabat-sahabat untuk merenungkan 1-2 butir keutamaan yang akan kita temukan di dalam program Mutiara Iman Katolik pada saat ini. Kita akan mengambil kutipan sabda-sabda Tuhan yang akan dibacakan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Ini adalah pekan biasa yang kelima. Artinya 1 minggu lagi kita akan mengakhiri pekan biasa yang ke-6, dan pada tanggal 17 Februari kita sudah memasuki Rabu Abu, awal dari masa Prapaskah kita. Ada 3 kutipan bacaan yang hemat saya baik untuk kita renungkan pada hari ini sebagai persiapan hati untuk mencermati dan memahami pesan-pesan dari Mutiara Sabda Tuhan hari Minggu ini. Yang pertama itu kutipan dari kitab Ayub pasal yang ke-7. Kemudian yang kedua kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, akan dibacakan pasal yang ke-9. Dan bacaan Injil ini mengambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Saya akan mulai dengan merenungkan bacaan yang pertama yang berkisah mengenai Ayub. Siapakah itu Ayub? Ayub adalah salah seorang tokoh di dalam perjanjian lama, di dalam kitab suci, yang hidupnya sungguh memberikan sebuah inspirasi yang amat luar biasa. Ada banyak hal yang bisa kita temukan dan kita renungkan dari kisah Ayub ini. Dan semoga sedikit yang saya sampaikan pada hari ini boleh memberikan cakrawala tentang bagaimana Ayub, siapa Ayub, dan bagaimana kita belajar dari Ayub di dalam menghayati imannya. Ayub dikisahkan hidup ini sejaman dengan Abraham. Ia tinggal di Uz. Konon Ayub ini sesungguhnya bukan bangsa Israel, tetapi diyakini hidupnya itu sungguh-sungguh menyembah Allah yang benar. Bahkan dia dikatakan Ayub ini sebagai seorang tokoh, satu-satunya tokoh yang amat saleh, yang amat luar biasa, yang pantas untuk diteladan. Bagaimana ia tetap mengimani Allahnya dengan sepenuh hati. Yang menarik, Ayub ini seorang yang amat kaya raya, tetapi hidupnya amat saleh. Jelas bahwa kekayaan itu bukan lawan dari kesalehan. Kekayaan ini tidak berarti selalu berlawanan dengan yang namanya kebaikan atau kesucian. Ayub memberikan contoh walaupun ia amat kaya raya, tetapi hidupnya sungguh-sungguh amat saleh di hadapan Tuhan. Seberapa besar kekayaannya? Konon dia memiliki 7.000 keledai hewan, dan juga 3.000-an hewan yang lainnya, sapi, yang memang menjadi miliknya. Ia pun juga dikaruniai 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Di samping itu dia masih punya hewan ternak ratusan jumlahnya. Maka memang hidupnya bergelimangkan harta. Di dalam kisah itu dikisahkan bahwa seorang iblis mengatakan, jika Ayub ini
mengalami kemiskinan atau mengalami celaka, pasti dia tidak akan lagi memuji Tuhannya. Atau jika Ayub ini mengalami penderitaan yang luar biasa, sudah pasti dia akan meninggalkan Tuhan. Apakah betul? Ternyata tidak. Kalau kita membaca seluruh kitab Ayub, kita akan melihat bahwa penderitaan Ayub itu sungguh bertubi-tubi sebagai sebuah cobaan untuk melihat sejauh mana iman, keteguhan hati Ayub tetap menjadi orang saleh, tetap memuji Tuhan, tetap percaya dan mengagungkan Tuhan walaupun dalam situasi kondisi apapun. Singkat cerita, kalau kita membaca kitab Ayub, kita akan melihat ke-10 anaknya tiba-tiba mati atau meninggal. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ke-10 anaknya itu mengalami malapetaka yang luar biasa. Demikian juga seluruh hewan piaraannya yang puluhan ribu tadi tiba-tiba habis dijarah oleh perampok atau orang-orang yang menjarahnya. Maka ia pun menjadi miskin, tidak punya apa-apa dan juga tidak punya anak. Tetapi kalau kita baca setapak demi setapak di dalam kitab Ayub, tak pernah sejengkal pun dia menyalahkan Tuhan. Bahkan ketika seluruh hartanya diambil atau hilang dan juga anaknya meninggal, ia mengatakan, ketika aku lahir dengan telanjang, aku akan pulang ke rumah Tuhan pun juga dengan telanjang pula. Yang intinya adalah habisnya harta, meninggalnya ke-10 anak-anaknya tidak menjadikan Ayub menyalahkan Tuhan atau bahkan menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tetapi ia tetap memujinya. Dari sinilah sebetulnya kita bisa belajar mengenai keteguhan hati Ayub. Dan akhir dari kisah Ayub yang amat panjang ini, di bab-bab terakhir kitab Ayub, pada akhirnya kemudian Tuhan memulihkan limpahan rahmat itu kepada Ayub dengan menganugerahkan lagi 10 anak-anak yang sungguh istimewa dan juga memulihkan harta-hartanya. Dari bacaan pertama kita diajak untuk belajar tetap setia kepada Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Maka jangan hanya menyembah Tuhan, jangan hanya ingat Tuhan ketika Tuhan memberikan karunia yang berlimpah. Dalam keadaan terpuruk pun kita diajak tetap memiliki keteguhan hati seperti Ayub. Bacaan yang kedua, kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama pada pasal yang ke-9, bagi saya juga memberikan inspirasi yang amat luar biasa. Kesaksian Rasul Paulus yang semula dia itu adalah seorang Saulus, seorang pengejar-ngejar agama Kristen. Ia kemudian menjadi pengajar ulung. Yang sebelumnya dia itu adalah penganiaya jemaat Kristen. Dia menjadi pembela yang luar biasa. Dan surat-suratnya menampakkan betapa pertobatan Paulus itu sungguh-sungguh nyata. Dan pertobatannya bukan biasa-biasa saja. Ia mengabdikan hidupnya bagi Tuhan, bagi karya pewartaan Injil. Ayat emas dari bacaan kedua yang kita renungkan pada minggu ini amat indah dan hemat saya juga boleh menjadi ayat emas bagi kita semua. Tuhan mengatakan demikian, andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan seturut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Sebelumnya Paulus mengatakan yang ini menjadi ayat emas untuk kita semua. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bagi Paulus memberitakan Injil adalah kabar baik, kabar gembira.
yang diwartakan kepada sesama. Sebuah keharusan, tidak boleh tidak kecuali kita harus mewartakan Injil. Bukan membawa buku Injil kemana-mana, tetapi membawa dirinya yang menjadi kesaksian kebaikan bagi sesama. Bahkan yang lebih tragis lagi, Tuhan mengatakan, apa upahku? Paulus mengatakan, upahku mewartakan Injil adalah tanpa upah. Sebuah bentuk pertobatan yang teramat luar biasa. Orang yang semula ditakuti oleh jemaat Kristen karena dia suka menganiaya orang-orang yang tidak mau kembali ke Yahudi, pada akhirnya dia menjadi pembela, bahkan menyerahkan seluruh hidupnya, rela tidak mendapatkan upah dan keharusan untuk mewartakan Injil. Mari kita petik isi dari semangat Rasul Paulus ini. Bukan berarti Anda semua kemana-mana sekali lagi harus menenteng kitab suci, harus selalu mewartakan atau menyuarakan dengan kata-kata yang indah, atau memberikan renungan khotbah ke sana kemari. Mewartakan Injil adalah membawakan diri, sehingga diri kita ini sungguh menjadi sumber kegembiraan bagi sesama dan sumber kebaikan bagi sesama. Kalau kita urai, bisa menjadi begitu luas dalam kehidupan kita. Tetapi saya ingin mengajak untuk poin kecil saja. Bagaimana kita mewartakan Injil di tengah-tengah hidup kita? Hayatilah tugas dan panggilan sahabat-sahabat masing-masing. Anda yang menjadi seorang guru, hayatilah hidup sebagai seorang guru yang disiplin, yang baik, yang tetap memberikan pengajarannya, waktunya untuk anak-anak didik. Anda yang bekerja di kantor, bekerjalah sesuai dengan SOP atau sesuai dengan apa yang harus digariskan. Dan yang terpenting adalah melakukannya dengan segala ketulusan dan kebijakan hati, tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Anda yang hidup di dalam keluarga, tugas utama adalah menjadi pendamping anak-anak, pendamping iman pertama dan utama. Jangan lalaikan itu. Ketika Anda melakukan itu, sejatinya Anda sedang mewartakan kabar gembira. Demikian juga di dalam tengah masyarakat. Di tengah masyarakat, siapapun mendapat tugas untuk menjadi sumber gembira bagi mereka, mencerahkan bagi sesama, terutama dengan sikap tindak tanduk, tingkah laku dan kebaikan kita. Dan terakhir di dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39 yang mengisahkan bahwa Tuhan semakin dikenal banyak orang dan Dia kemanapun pergi selalu membawa kegembiraan. Karena apa? Orang sakit disembuhkan, sakit lumpuh bisa menjadi berjalan, buta bisa melihat, bisu bisa berkata-kata. Maka kemanapun Tuhan pergi, banyak orang datang berbondong-bondong membawa orang sakit. Tapi catatannya adalah Tuhan tidak hanya memperhatikan mereka yang punya sakit parah atau sakit serius seperti buta, tuli, bisu, timpang dan seterusnya. Tapi Tuhan di dalam Injil hari ini juga menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit apa? Sakit demam. Mungkin zaman kita sekarang ini ya seperti flu atau masuk angin. Tapi Tuhan juga memberikan waktu untuk ibu mertua Simon. Segala jenis penyakit, bahkan jenis sakit yang amat ringan pun Tuhan berkenan menyembuhkannya. Bagi kita, bagi Anda, jika sedang kita merasa enak tidak enak badan, mari kita juga bawa di dalam doa. Tuhan pun juga akan menyembuhkannya. Yang intinya, jangan kita merasa sungkan datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pujian dan pengabdian kita. Tuhan tidak akan pernah menolak siapapun dan apapun juga. Semoga butir-butir permenungan yang saya sampaikan di dalam program Mutiara Iman Katolik ini boleh menjadi bekal untuk merenungkan bacaan hari Minggu ini, dan semoga memberikan inspirasi walaupun sedikit
untuk hidup kita selanjutnya. Saya Romo Stefanus Istoto Raharjo PR mengucapkan tetap semangat menjalani hari, menyongsong hari, menebarkan kebaikan kepada sesama, dan jangan lupa jaga sehat agar berkat rahmat semakin melimpah ruah, berkah dalam